ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu. Gratis sih masih gitu. Lah pernah? Itu lah pernah, baik. Ini. Lihat ini. Kan kemarin kita yang motoin ini. Oh, iya udah. Videoan juga udah. Kita yang motoin tol nih, video bikin. Tanya ke Menpu tuh yang di Pasir Putih. Orang kesini di atas mobil kita kelepar-kelepar, baring-baring. Seragam lah. Lu masuk motor mana? Tidak. Kalau motor kan ini. Oh, mobil, kemarin mobil. tetap pakai mobil orang tuh. Nah, cuman yo kita kan berhenti di mana be kita mau gitu. Iya. Suka gitu. Kita belum jadi ya? Sudah lah, ini kan jalan ini ya, jalan Oh, mutar itu ya. iya. Mirip ini bang, kayak L9. Lucu cakep ya. Kita kayak L9 tahun berapa ya? Sebelum Covid ya? Kalau 9 kita Tahun. 2019, November 2019. Ingat apa masih? Yang- Awal November 2019 Yang itu tuh, yang sama siapa? Fahmi. sama Fahmi. Zafran juga. Ya, Fran, Fahmi. Dadakan betul. Ke mana? Ke Padang 3 hari. Kayaknya 3 hari kan? 2 Iya. malam gitu nginap tuh. Yang ada dekai tuh. Iya. Iya, sama DK juga. Oke. Tapi kalau ngomong nikah tuh sebenarnya sesuai kebutuhan masing-masing lah. Kategori udah butuh tuh kayak mana? Kalau kami waktu pernah kajian sama Ustadz tuh, Nah, kalau kau sudah nafsu nih tentang listrik, tinggi, tegangan kasarnya tinggi. kayak gitu. Tegangan tinggi. Woi, nongkrong di tol men. Lah ada pacak nahan lagi. Iya itu. Kak, tapi kalau nikah cuman gara-gara itu rumah tangganya dikhawatirkan itu enggak? Maksudnya sustain enggak rumah tangganya? Cuman Iya sih. landasan itu gitu. Kayaknya terlalu Remeh. ya tuh, maksudnya menurut kami pribadi ya menikah dengan landasan untuk menyalurkan nafsu meskipun benar dan sah-sah ya, agaknya rendah nian lah untuk memulai pernikahan. Sementara pernikahan itu kan yang kami tengok ya kayak kompleks nian gitu, berdua we udah kayak mana, belum lagi kaget urusannya dengan mertua masing-masing, sudah punya anak lagi kayak mana. Anak juga bukan cuma sekedar, menurut kami lagi-lagi menurut kami lahir kasih makan sekolahin dah udah, menurut kami dah cuman itu. Soal interaksi kita dengan anak, cara kita berperilaku, nah itu kan kalau nafsu kan kayaknya kalau sudah ketemu puas udah gitu. Nah Iya. gaya api disiram bensin, Iya. besar ya udah kaget kecil lagi dia. Nggak tahu menurut Radit gimana nih? Maksudnya tuh ini sudah harus nih gini gitu nih, yang layak lah. Kayaknya kok harus nikah lah, coba untuk benahi diri dan sebagainya. Bengong nih. Radit ini termasuk itu kenapa Dit? Maksudnya kalau memandang pernikahan itu macam mana Dit? Hal yang ini Pak. Kalau misalnya nih posisinya finansial siap nih posisinya kan? Ya, bisa. Finansial dia siap. Ilmu nih kok dasar kalau misalnya ilmu ini tidak akan cukup lah dah. Ilmu tuh kayak apa? Nyantingin air laut pakai sendok, nggak bisa habis lah. Iya. Ilmu ini kan tidak akan cukup dah pastinya kan. Pasti. Selain ya akhirnya kan bahkan ada ilmu-ilmu yang kita dapat setelah kita jalan ya kan. Setelah Ya kita running kan. betul, maksudnya kayak dalam perjalanan ya akhirnya kita Iya. belajar gitu kan. Kan teorinya kan kita bisa dapatkan sebelumnya. Ada anomali Walaupun perlakuan sebenarnya akhirnya bikin kita belajar. setelah kita nikah itu dah kadang tuh bahkan
bisa tetapnya semuanya tetap ada dua kemungkinan ya. Ya. Yang pastinya tuh pas kita belajar ilmunya seperti ini, ketika ada masalah atau apapun, ada yang problem yang dihadapin, nanti solusinya seperti ini. Walaupun nanti pas ketika di jalannya ya Beda. tidak semudah itu juga gitu kan. Tapi ada juga yang ketika kita belajar teorinya, wah nanti seperti ini kayak runyamnya gitu kan. Nah. Tapi pas di jalannya rupanya tidak serunyam itu juga. Oh, jadi selalu ada dua sisi lah kayak Iya. duit koin. Ada sisi gambarnya, ada sisi angkanya gitu ya. Abang tuh cuma pernah, kalau abang tuh pernah dikasih tahu sama ya salah satu orang tua lah gitu ya waktu di Bandung tuh. Nah, Jadi pas ngasih tahu soal pernikahan tuh, kalian tuh kan akan menikah nanti gitu kan. oke. Tapi pernikahan tuh ibarat kayak kita lagi di bawah nih melihat sebuah gunung gitu ya. Nah, Melihat sebuah gunung tuh kan indahnya tuh, ya kalau dari jauh. ya kan? Tapi pas kita masuk ke dalam dunia itu, Nah, ke gunung itu. kita akan menemukan semak. Oh ya, Tar, sama lumpur, pare, segala macam kan. lumpur, pacet segala macam. Tapi puncaknya kita tahu bakal indah gitu kan. Ih, Walaupun kalau- susah. Ya betul. Walaupun susah sih yang- Ngerti. Maksudnya proses itu kan ada proses yang cukup susah. Yang harus dilalui lah memang. Yo, kalau nak diibaratin itu sih di masa akal. Maksudnya ya naik gunung kan memang tidak enak. Maksudnya tidak enak dalam artian susah gitu. Kita bawa barang gitu. Iya. Ya, harus persiapan fisik dan sebagainya. Tapi sampai puncak kan kecapean itu terbayar Iya. dengan keindahan yang ditawarin puncak gunung. Masalahnya puncaknya pernikahan tuh apa? Surga. Nah itu kalau Kan? misalnya ini Masanya tuh kayak ringkasnya lah ya, ringkas. Iya, kalau kayak gitu kan kayak Selesai lah sudah ya. Iya, kita di mana satu sisi kita bisa juga nengok surga, ngerasain surga gitu nah. Nama saya tuh urgensinya tuh apa gitu seharusnya. Nah, ya udah nikah gitu nah. Kok enak kok gitu. Urgensi orang masing-masing beda soalnya. Gitu. Jadi Nah, kalau abang misal, kalau abang maksudnya Ya, ketika abang- memutuskan nikah, kayak abang suatu hari nih, aku nak nikah lah nih. Nah itu. justru waktu abang akhirnya nikah itu tuh sebenarnya posisinya abang tidak ada ngotot-ngotot nak nikah. Nggak pun nggak pengen, tapi akhirnya terjadi. Padahal beberapa tahun sebelum itu kayak ngotot lah itu kan, ngotot. Padahal dibilang masih kosong nian tuh padahal posisinya tuh. Kosong Tapi dalam artian Dompet. Kosong semua lah. ilmu, Iya, kosong finansial. Tapi waktu itu pengennya Iya, nah tapi pas di tahun 2018 pas balik ke Jambi lah pokoknya. Pas balik ke Jambi itu sampai yang kalau pernah abang cerita, Iya. yang mama abang nanya, kau nih nikah apa dak? Kata mama abang kan. Itu abang terkejutan tuh pas tanya itu tuh. Karena abang sering tidur jalan balik rumah, sering tidur di masjid. Ya waktu itu. Ya jalan balik rumah kan. Ya. Nah jadi pas itu tuh ditanya, karena 2018 sudah setahun di Jambi, itu tahun kedua tuh 2019 kan. Ya. Sampai akhir 2019 lah baru itu kondisinya emang nggak ada kayak nggak ada apa ngebet gitu lah. Makanya abang tuh pas nikah itu pas sampai naik ijab kabulnya sampai mau sudah duduk di meja akadnya nggak salaman nih sama yo itu. sampai lagi proses apa sih yo apa mau kedimah akad nikah tuh kan abang tuh kayak pasrah baik gitu nah. Nggak adonan sama sekali kayak, wih pasangan aku sudah dekat nih, depan mata gitu kan, nggak adonan sama sekali. Pokoknya abang kalau saat itu ternyata gagal tuh, abang bakal biasa deh. Oh itu Abang nothing sudah tulus ya? Iya, asli. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu. Sudah kayak siapa gitu lah. Pada jadi sudah. Jadi emang takdirnya gini. Jadi, apa sudah abang sudah selesai jemput itu? Sah gitu. Wah itu baru. Alhamdulillah Allah sudah kasih izinkan segala macam. Itu ya bang asli ya. Sampai sekarang pun
kok bisa kayak gitu. Bingung Jadi gua. jadi kalau di case abang nikahnya kok aku nikah akhirnya gitu. Iya, jadi kayak Tahu-tahu nikah be. iya. Tahu-tahu nikah. Ah. Ya itulah kan beda-beda kan. Setiap orang tuh Iya, punya iya, cerita itu. perjalanan Pasti. menuju Cuman pernikahan itu beda-beda. masalahnya di sini yang sudah pernah yang udah nikah ya abang. Jadi Iya. kalau kami kan Nanti belum juga tahu. kalian kan pasti bakal adu tuh pasti. Maksudnya tuh apa sih? Apa sih? Fasenya gitu. Iya, bakal ketemu tuh nanti. Aku ya tuh aku sudah menuju ke sana nih gitu. Oh, Pasti adu tuh gitu. iya sih. Sekarang tuh Maksudnya- mungkin karena banyak faktor yang akhirnya bikin kalian tuh kayak Pertimbangannya. ya Oh. mempertimbangkan banyak pertimbangan dan Ah, membenarkan juga untuk tidak menikah dulu. Oh. Walaupun ya udah ada salah-salah juga sih gitu kan memutuskan seperti itu. Radit. ah, Tapi kan semua orang kan punya Fase. proses masing-masing kan. Setuju. Apalagi sudah ada yang ini kan, ada statement di zaman sekarang itu umur 30 tahunan itu bisa dibilang anak muda. Oh iya. Iya sih. Apa sih? Maksudnya, apa, bukan anak Masih muda, remaja. masih remaja. Di bawah 32 tahun itu masih remaja. Iya. Jiwanya baik kayaknya. Remaja. Kalau itu ya enggak pula. Tuh. Ya sih. Dulu kan sempat kepikiran pengen. Tapi itu gagal memang. Dalam artian entah kenapa dia enggak mau. Nah, sejak saat itu tuh kayak yang bodoh amat gitu nah bang, sampai hari ini kayak itu salah, kalau mau ada tidak. Terus ya balik lagi kan kondisi dan fase tahap hidup orang itu beda-beda. Nah kita nih sekarang tuh di fase yang pengen fokus di karir baik gitu nah, entah kenapa, bukan entah kenapa, lebih ke rasanya kalau mau melangkah ke situ dengan karir yang udah bagus, finansial yang udah bagus, yang terus tentunya kita kan makin umur harusnya makin matang secara pengambilan keputusan. Nah rasanya tuh jadi lebih baik gitu nah, kalau sudah ya karirnya udah oke, itu tambah dewasa, ilmu gitu tambah gitu. Dulu abang sempat apa kayak punya bukan pandangan, kayak melihat orang-orang itu kan, apalagi sama-sama nikah muda itu kan. Iya. Itu 2020-an tuh. Nikah tapi dulu nanti Allah yang Itu kami kurang suka tuh Bang. Bukan kurang, berarti tidak kurang yakin setuju. kalau misalnya kita tuh tidak yakin berarti kalau misalnya Allah yang bakal jamin. Sempat tuh di posisi itu tuh. Tapi terus ada juga kan referensi lain, ada juga kan ternyata nikah tuh perlu persiapan ABCD-nya juga gitu kan. Iya, itu yang kami. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu juga bahwa semua itu punya ininya masing-masing. Jadi kayak orang yang siap nih secara semuanya, mereka bagus juga. Tapi ada juga yang tidak bagus. Maksudnya? Ya ada dua mata koin lagi gitu kan. Ada yang tidak terlalu yang menyiapkannya cuma sebagian lah, sedikit lah kan. Ada yang dia prepare nih. Iya. Ada yang cuman aku udah nikah, bismillah nikah. Perbaiki sambil di jalan meh. Iya. Bagus juga, jalan juga akhirnya kan. Ada juga gitu. Iya betul. Kami sih setuju, cuman kalau untuk menganut udahlah, yang penting nyelup dulu, berenangnya kaget lah. Gimana kaget gitu kan. Nah, kami kayaknya agak lebih condong ke ya persiapan dulu gitu nah. Yang tidak harus ya namanya persiapan mau sampai kapan pun selalu pengen nambah. Cuman maksudnya sampai dalam kategori layak be gitu nah. Menurut kami sih gitu. Dan kan siapa sih yang pengen nikah berkali-kali, kan pengennya pasti sekali be seumur hidup gitu nah. Nah pasti selain diri juga yang dipersiapin, nyari pasangannya juga harus hati-hati kan jatuh. Udah keluar. Bentar ya.
Kita ngebutnya kan harus hati-hati gitu. Ya itu makanya kami tuh banyak nanyo tuh nikah tuh kalau dari sisi abang tuh kayak mana. Terus apalagi tadi kan kita ngomongin kalau cuman gara-gara nafsu terus nikah gitu nah. Makanya agaknya banyak lah yang harus dipikirin gitu. Sudah Hampir sobat. Masuk gratis. harus sembako saldo 300 perak. 300 tuh rupiah. bukan dolar. Di mana masjidnya? Masjidnya di sini di mana Bejon ya? Kayak ada lah tuh bang. Itu Radit ini kan sekarang pasti Radit ini sedang ngomong dia baik cari awal. sedang nikmat-nikmatnya tuh. Oh iya dia cari yang Nyari. terus sih. Nyari ilmu. Entah itu tidak juga. Atau apa tuh kemarin sama Ustaz Torik tuh dah Kapan? yang Ustaz Torik sini tuh nah safari dakwah Ustaz Sarin Torik. ya safari. Itu kan sama ngajak Bang Aris yang jadi supir kan. Terus adalah juga kayak itu nah kan Masuk lagi. nyata belum nikah tat Radit tat katanya. Pelan-pelan ya bang. Terus Terus Katanya kan oh antum belum nikah katanya. Iya tat jangan nikah. Terus kayak apa kayak dak nangkep ya Ustaz Torik tuh ngasih pembelaannya tuh kayak ini relate lah kayaknya kan. Antum jangan ini katanya kan, mungkin dia belum ketemu sama standar tinggi katanya. Standar antum ini mungkin tinggi katanya. belum masuk standar dia gitu. Enggak standar ini selalu tinggi katanya. Standar kau terlalu Iya, tinggi. makanya belum dapat juga kan. Oke, Nah. terus Langsung Bang Aris lah kayak gitu langsung enggak ngomong lagi dia kan. Dia udah diwakili nggak sama Ustaz kan? tapi tuh boleh lah punya standar tinggi. Tapi kitanya juga sudah cukup tinggi dak untuk orang yang bisa memenuhi standar kita tuh. Ya, saja. tapi jangan-jangan Raditnya secara natural standar tinggi. Nah, Jadi makanya belum ketemu. Ya, kalau Anies itu bukan nyari standarnya tinggi gitu kan. Yang penting punya visi yang sama gitu. nah, Itu penting tuh. salah satu visi kau apa kira-kira? Memajukan perusahaan. Wah, itu. Tiba-tiba Visi Karyawan. perusahaan. Visinya jelas. Kalau CEO. dari Anies tuh CEO. inilah kan apa nih emang kayak yaudahlah kalau untuk urusan dunia ini secukupnya lah gitu dah. Oke. Oh, berarti awak titik beratnya lebih ke akhirat gitu. Selebihnya tuh kita pakai waktu kita ini untuk apa gitu nah. Untuk waktu yang jangka yang akan lebih panjang daripada umur kita dunia nih gitu. Oh. Nah, jadi terpikir tuh ini nah ada yang Imam Ghazali itu bilang kan kayak yang ada Nasr di Snap tuh nah, Apa tuh? bakal datang suatu zaman laki-laki itu akan dibunuh gitu kan kayak tersiksa gitu nah akibat istrinya, anaknya, orang tuanya gitu. Oh iya. Nah, karena dia dipaksa untuk memenuhi sesuatu yang yang di luar kapasitasnya gitu. Nah, jadi selain nulis untuk Imam Ghazali itu nulis kitab Bidayatul Hidayah bukan Ihya Ulumuddin gitu kan. Dia tuh ngasih dua pandangan tuh, keutamaan menikah sama kita tuh harus perhatiin gitu nah, hal-hal yang akan kalau kita tuh menikah gitu nah kan. Misal Dia tuh tadi tuh salah satunya tuh ya keutamaan menikah gitu kan. Kayak ya kita punya keturunan kan. Terus kita punya teman hidup gitu kan. Nah, yang harus diperhatiin tuh tadi tuh gitu. Jangan sampai kita nih nikah tuh sama orang yang salah gitu. tuh kayak video orang. Soalnya gini ya, kalau tak balik tuh mending kamu nggak nikah daripada nikah sama orang yang salah gitu.
Karena kalau nikah sama orang salah tuh tersiksanya tuh dunia akhirat gitu. abadinya gitu. Nah kayak mana gitu kan? Tersiksanya gitu. Setuju sih. Yang terlalu banyak nuntut lah ya. Iya. Maksudnya Nah ini yang nuntut buat banyak tuh tidak masalah, cuman setiap manusia tuh ada kapasitas. Nah kalau dia nuntut di luar kapasitas Iya. dan dia berlindung di balik kata-kata kurang berusaha, Iya. itu yang agak padahal susah. sudah cukup untuk kebutuhan dasarnya tuh udah cukup gitu nah kan. Tapi untuk yang kayak lebih-lebihnya tuh nah kayak jalan-jalan gitu nah kan. Kayak ini untuk sesuatu beli ini yang beli ekstra itu lah gitu kan. gitu. Iya. Itu dia sudah usahakan tapi yang enggak bisa gitu nah. Tapi memenuhi standar umum wajib lah ya harusnya ya. Maksudnya Nggak, ya, standar untuk kecukupan diri sendiri lah dulu kan. Kalau standar umum kan beda-beda orang. ya maksudnya standar umum dalam pernikahan gitu. Iya. Kayak Iya. kalau ya yang berlaku secara umum ya setidaknya ada tempat untuk tinggal, ada kendaraan dia kalau kita kemana-mana ada hujanan. Betul. Itu tetap harus dipenuhi kan, sebagai laki-laki kita juga harus memenuhi itu kan. Iya. Nah tapi yang buat dia berlebihan itu adalah aku pengen rumahnya di klaster apa sih yang rumah mewah di Jambi, Citra Raya misal yang kelas A gitu ya. Iya. Atau mobil aku tidak mau yang biasa-biasa, aku maunya Tesla, aku maunya Mercy. Nah, itu yang Bisa lah, kalau berlebihan. misalnya mau Tesla bisa lah ya sebenarnya. Bawa ke Coba- dealer Tesla. Tesla. segitu itu. Tapi dari sekian apa nih maksudnya sebenarnya dari sekian banyak apa sih pasangan lah yang hidup dan kayaknya itu cuma sekian persen lah kayak gitu. Banyak. Aslinya manusia ini semuanya baik-baik gitu nah. Iya. Pada porsinya masing-masing sebenarnya. Oh mungkin Kalau di suatu menurut- momen beo kadang ya. Kadang-kadang Iya. ada lah pengennya tapi itu tuh enggak ada kayak harus dipaksain gitu kan. Iya. Iya kan? Tapi menurut aku tuh dia lebih ke ini apa, kita tuh terlalu berekspektasi tinggi ke pasangan kita untuk memenuhi apa yang kita pengenin gitu. Menurut aku lebih enak kita berusaha saling memberi yang terbaik daripada menuntut pasangan kita Ya sebenarnya untuk kan memenuhi ekspektasi itu. Makanya Karena itu udah bakal habis gitu nah. makanya masing-masing itu pegang dalil masing-masing kan. Ya gitu. Jangan sebut nuntut hak, Iya. tapi kewajiban masing. Iya, kayak menurut misal kita cowok, udah aku kerja sebaik mungkin, tapi dah over ya kayak yang sampai tengah malam, kadang yang kaget kan mati juga untuk apa? Maksudnya jadi makin sakit-sakit cuman gara-gara terlalu mesir. Nah, senormalnya orang cukup berusaha gitu. Nah, berusaha sebaik mungkin, kasih yang terbaik, fasilitas terbaik, memenuhi tanggung jawab kita. Nah, menurut aku kita sebagai laki-laki harusnya fokusnya situ lah, sebagai pasangan bahkan fokusnya tuh di situ gitu nah. Kita bisa ngasih apa nih gitu yang terbaik, dan harap sih lebih bagusnya kalau si ceweknya juga kayak gitu. Iya. Lebih Masih- mudanya tuh yang segitiga tuh nah. Kayak segitiga. Segitiga Iya, jadi Tiga. Allah di atas kan. Illuminati. Jalan tiba-tiba Dan Jadi segitiga. harus- Betul, Bang. Apa suami istri itu harus ngejar itu Ridho Allah. ridho Allah. Ya. Akhirnya kalau sudah ngejar sama ridho Allah, akhirnya bakal ketemu tuh. Ya. Di ujung tuh kalau ngejarnya Allah, di ujungnya pasti bakal tetap ketemu, tetap sama tuh. Nah. karena arahnya Tujuannya sama Iya, gitu tujuan kan. sama. Ridho Allah itu sama. Salah satu untuk memenuhi ridha Allah adalah untuk memenuhi kewajiban kita. Iya, semuanya Sukses. bukan Menyenangkan kan tujuannya kan pahala kan. Pokoknya orientasi yang apa tuh yang orientasinya tuh ke pahala itu berarti menuju ke Allah gitu. Iya. Udah itu baik betul semua. Itu basic. Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu.